Sejumlah korban penipuan investasi alat kesehatan mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus investasi bodong. Modus penipuan para korban dijanjikan keuntungan 20% dari setiap dana yang diinvestasikan. Lihat dana yang masuk ke rekening dia, kadang kan dia suka update 1M, 2M, 3M, kayak gitu sih. Makanya saya tertarik, returnnya juga menjanjikan 15-20%. Wow. Iya, dana yang dia himpun kurang lebih 900M. Pernah nggak lu ditawarin investasi dengan return yang nggak masuk akal? Ada yang 20% sebulan, bahkan ada yang 1-4% per hari. Return yang dikasih lebih gede berkali-kali lipat dari investasi di instrumen lain, kayak reksadana dan saham. Yang perlu kita lakuin apa? Cuma butuh modal buat diinvestasiin, abis itu tinggal duduk manis, dan hasilnya akan dikasih ke kita, tanpa perlu ngapa-ngapain lagi. Bisa dibilang kita kayak dikasih kunci emas buat sukses di dunia yang keras ini. Imajinasi buat dapetin kebebasan finansial semakin dekat di depan mata kita. Tapi, apa benar ini kunci jawaban buat jadi kaya raya atau malah jebakan yang dipasang untuk perangkap kita? Jadi relax, siapin cemilan karena gue akan bawa lu masuk ke dalam skema terbesar abad ini. Bro, apa kabar? Ini siapa ya? Masa nggak inget? Gue temen SMA lu. Wah, apa kabar bro? Udah lama nggak kontakan kita. Ada apa nih? Tumben chat. Gini bro, gue mau nawarin bisnis investasi ke lu. Investasi apa nih bro? Investasi suntik modal alat kesehatan bro. Returnnya gede loh, 20-30% per bulan. Saham sama reksadana mah kalah. Lu nggak perlu kerja lagi bro. Seriusan nih bro? Ini asli dibalikin modalnya. Asli bro, ini buktinya. Gue beli HP baru sama mobil baru dari investasi ini. Gue juga udah nggak kerja, karena uang yang gue dapetin dari investasi ini lebih gede dari gaji gue. Wah, mantap juga ya bro. Nanti kalau tertarik gue chat lu ya. Cuma butuh transfer uang, dan tiap bulan bakal dibalikin uang lu, ditambah bunga 20-30% per bulan yang dijanjikan. Too good to be true kan? Tapi, logika kita udah tertutup sama angan-angan pengen kaya dengan instan tanpa usaha yang besar. Walau logika kita udah tertutup, tapi emosi kita gak akan pernah tertutup. Muncullah emosi yang biasa mendominasi kita, yaitu fear atau rasa takut. Rasa takut kehilangan modal yang kita cari dari hasil jeripaya kerja dari pagi sampai sore. Akhirnya kita pakai ilmu detektif kita yang biasa kita pakai buat stalking doi. Kita cari informasi sebanyak mungkin, entah testimoni dari internet atau dari YouTube. Kita juga nggak ketinggalan buat ikut seminar, online atau offline, buat tahu lebih dalam bisnis investasi ini kayak gimana. Setelah kita dapat info sebanyak-banyaknya, semua berkata investasi ini legit dan benar ada buktinya. Angan-angan kita buat jadi crazy rich semakin jelas. Karena kita udah yakin dengan semua testimoni yang kita cari, akhirnya kita chat teman kita lagi. Bro, setelah gue teliti lagi, investasi ini emang oke banget bro. Gue mau investasi juga dong. Kan gue udah bilang, emang investasi ini bisa bikin lu cepet kaya bro. Dan gue udah buktiin juga. Oke, kalau lu mau ikut, transfer ke sini ya. Udah gue transfer bro, 50 juta. Ini tabungan gue selama kerja 3 tahun bro. Jadi jangan kecewain gue ya bro. Modal lu pasti aman bro, percaya sama gue. 1-3 bulan berlalu, dan emang terbukti membayar. Yang tadinya duit lu 50 juta, sekarang jadi 80 juta dalam waktu 3 bulan doang. Bayangan buat beneran kaya dan gak usah kerja makin gede, karena lu udah ngerasain sendiri kalau emang dapet uang itu mudah. Angan-angan buat keliling dunia, beli rumah, mobil, makan mewah, dan ngebahagiain orang tua makin jelas.
Biasanya kalau udah begini, tanpa lu sadari, lu mau bagiin kebahagiaan lu ke orang terkasih, kayak temen deket, keluarga, saudara. Biar mereka juga bisa ngerasain kebahagiaan yang lu rasain. Lu kasih testimoni ke temen lu, kalau lu udah nggak kerja, tapi duit makin banyak. Lu kasih bukti entah itu duit yang ditransfer atau hasil dari investasi kayak mobil, gadget, jam tangan baru, dan lainnya. Hasilnya apa? Hasilnya temen lu tertarik buat ikut investasi juga. Setelah temen lu dapet buktinya, dia ngomong lagi ke temen dia. Lalu temen dia ngomong lagi ke temennya. Kelihatan kan? Sekarang polanya jadi apa? Jadi pola piramida atau yang biasa kita kenal Ponzi. Bro, kok transferan bulan ini belum masuk ya? Bro? Disinilah awal mula angan-angan yang tadinya berwarna cerah menjadi gelap gulita. Karena uang yang didapat itu dari member yang baru join, makanya skema ini harus terus-menerus punya member baru buat bayarin bunga untuk member lama. Kalau sampai nggak ada lagi yang mau join gimana? Kalau udah nggak ada member baru yang mau join investasinya, perputaran uangnya bakal nggak lancar. Contohnya kayak transferan atau withdraw, lama masuknya. Dan pada akhirnya, semua dalam tanda kutip investasi pakai skema Ponzi ini, cepat atau lambat pasti akan runtuh. Skema piramida ini atau yang biasa kita kenal dengan skema Ponzi, ini tuh udah ada lama. Udah ada dari tahun 1911. Skema ini tuh diciptain sama satu orang asal Italia, yaitu Charles Ponzi. Skema ini tuh masih ada sampai sekarang, tapi bedanya dengan balutan yang berbeda. Kalau di Indonesia, ada robot trading crypto atau forex, kayak Mark AI, Sunton, Auto Trade Gold, DNA, Fin88. Semua ini dengan iming-iming yang sama, return yang gede, 1-4% per hari. Lalu ada bentuknya juga Sunmod atau suntik modal, yang dulu rame banget pas zamannya pandemi. Returnnya gede juga, sekitar 30% per bulan. Dan ini kasus terbesar di Indonesia dengan kerugian 106 triliun, yaitu Indosuria. Indosuria ini bentuknya koperasi dengan return 8-10% per tahun. Dari yang gue sebutin di atas, ada satu benang merah yang lu bisa ambil, yaitu mereka menawarkan bunga yang tinggi banget kalau dibandingin reksadana pasar uang 3-5% per tahun. Reksadana obligasi 5-7% per tahun. Reksadana saham 9-15% per tahun. Kalau kita lihat return sebesar ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi kenapa masih banyak orang yang percaya? Dan malah ada yang udah pernah kena skema ini, tapi mereka kena lagi. Itu karena satu hal, yaitu ada bukti kalau ini menghasilkan. Karena awal lu masukin dana di skema ini, kemungkinan besar lu merasakan dulu hasilnya, beneran nyata, dan returnnya beneran lu dapetin. Logika lu udah tertutup dengan bukti dari angan-angan pengen cepet kaya tanpa usaha. Karena udah tahu cara kerja Ponzi, sekarang gue bahas cara hindari investasi bodong ini. Hal pertama yang lu perlu cek, itu dia terdaftar di OJK apa enggak. Atau kalau kripto dan forex, itu Bapepti. Kalau tidak terdaftar, lu boleh ngelakuin riset lebih dalam. Siapa tahu ternyata dia diawasin di negara lain. Hal kedua, itu return yang gede, fixed income, dan jangka waktu singkat. Kalau logika lu bilang too good to be true atau terlalu bagus buat jadi kenyataan, ya udah, percaya sama logika lu, jangan percaya sama emosi lu. Hal ketiga, yang paling fatal itu tidak ada resiko. Semua yang bentuknya investasi pasti ada resiko. Gede kecilnya resiko itu tergantung dari return yang lu dapetin. High risk udah pasti high return, dan sebaliknya, low risk udah pasti low return. Kalau kebalik, low risk lu dapet high return, ini harus dipertanyakan. Buat jadi kaya itu gak ada jalan pintasnya, semua butuh proses. Prosesnya juga gak mudah, banyak tantangan-tantangan yang harus lu laluin buat jadi sukses. Banyak orang kaya di luar sana yang kita cuma lihat hasilnya doang. Tapi kita nggak lihat dulunya dia usaha mati-matian buat bangun kekayaan mereka.
Kalau lu merasa video ini berguna buat masyarakat Indonesia, bantu gue naikin video ini dengan like dan komen, biar makin banyak orang Indonesia yang gak ketipu sama skema Ponzi. Kalau lu penasaran sama jeratan pinjol di Indonesia, lu boleh klik video ini.